Hari ini kita akan belajar dimensi 3, pelajarannya punyanya kelas 12 Matematika Wajib tentang kedudukan titik, garis, bidang. Ini materinya gampang banget karena pertemuan awal-awal kita cuma diajak untuk melihat dimensi 3 itu kayak gimana. Di sana kan ada titik, ada garis, ada bidang, dan benda yang akan kita gunakan adalah kubus. Kita coba lihat dulu satu-satu ya. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ini gambarnya ada dua. Kalau kita lihat, ini A sama garis G, itu bisa kita sebut titik pada garis G. Di dalam garis G juga boleh pada garis G, terserah namanya. Yang penting titik ini kena di garis. Kemudian gambar yang kedua, ini B-nya di luar, ya di luar, jadi otomatis ini garis H sama B itu titik di luar dari garis H. Jadi kalau kita lihat keterangannya kayak gini, itu kalau titik sama garis. Kemudian titik sama bidang, sama nih gambarnya dua. Nah, ini kita lihat yang satu nempel, ini dia di sini nempel. Nah, yang satu terbang. Jadi gampangnya kita lihat kalau dia nempel kayak gini, ini bisa kita bilang titik pada bidang. Terus kalau ini di luar, nih titik di luar bidang. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan dua dimensi doang. Kalau kita lihat gambar 3 dimensinya, ini kita lihat titik-titiknya banyak, garisnya banyak, agak sulit sih dilihat kayak gini. Tapi kalau kita bayangkan di kubus, ya saya bilang kubus pakai latihan, jadi gampang banget kita ngelihatnya. Yang tadi seolah 2 dimensi, setelah dibawa ke kubus yang sisi-sisinya sama, semua siku-siku kayak gitu, jadinya kita bisa lihat, anggaplah garis ini, garis yang melintang ini, titik-titik yang di dalam garisnya itu atau pada garisnya itu ya titik A, yang ini titik C, titik B enggak, dia di luar. Nah, ini kayak gitu, di sebelah sana dia. Nah, kemudian garis yang melintang ke atas ini, anggaplah kita kasih nama garis apa ya, garis G lah, garis G. Nanti titik-titik yang pada garisnya itu ya B sama J, kalau yang lain di luar. Ya bisa di luar agak sanaan, di luar agak sinian, di luar deket sama dia, pokoknya yang penting dia di luar. Itu kalau titik pada garis. Nah ya, kemudian kalau tipe yang kedua, nah ini kalau kubusnya dihilangin dulu, tidak kita liatin, ambyar. Ambyar istilahnya, ini semua kelihatan kalau titik-titiknya itu di bidang yang biru, padahal enggak. Jadi kalau kita masukin kubus di sana, jadi bidang dimensi 3-nya bakal kelihatan. Nah, kayak gini jelas. Nah, di bidang biru itu titik-titik yang pada bidang biru itu cuma titik A, B, G, sama H. Nah, kalau yang lain ya di luar dari bidang biru, entah di luar di sanaan, di luar di sinian, enggak. Jadi dia di luar bidang. Nah, kalau bidangnya saya ganti jadi bidang yang lebih sederhana, bidang yang ini misalnya, nah ini jelas. Jadi anggaplah ini bidang ABCD, titik-titik yang di bidang ABCD ya ABC sama D doang. Sedangkan EFGH yang enggak, ya di luar. Entah di luar di sanaan, di luar sini. Nanti ya, gampang. Yang berikutnya ini adalah tempat kedudukan garis pada dimensi 3. Ini kalau kita lanjutin, ada kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama kita sebut dia berhimpit. Kita munculin dulu bidangnya, di sana ada garis H, kayak gitu pada bidang A, anggaplah itu bidang A. Kemudian dibuat garis lagi satu, namanya J. Arahnya sama, kemudian lokasinya sama, di bidang yang sama, seluruh titik-titiknya bersesuaian, itu disebut dengan berhimpit.
Kemudian ada yang disebut berpotongan. Kita gambar lagi bidang yang sama, garis hanya kayak gitu. Kemudian kapan garis disebut berpotongan? Tuh di saat bidangnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, itu berpotongan, ada titik potong satu. Kayak gini juga bisa dari sini ngambil set. Nah, di bidang yang sama ini juga disebut dengan berpotongan. Kemudian ada yang disebut sejajar. Ini garis H. Nah, sejajarnya agak rumit sedikit. Sejajar bisa di saat dia berada dalam satu bidang. Sejajar ya. Nggak sejajar sih saya nggak. Nah, sejajar itu jadinya. Atau bisa juga di sini. Nah, ini juga sejajar. Meskipun dia terbang kayak itu bisa tetap disebut sejajar. Nah, kayak gini, ini sejajar juga. Itu namanya sejajar. Kemudian bentuk yang lagi satu, bersilangan. Bersilangan ini agak unik sedikit. Nah, itu garisnya sama H, cuma nanti ujungnya masih ini terbang. Arahnya nggak sama, Pak. Ya, dia nggak berpotongan, arahnya nggak sama. Jadi ibaratkan kalau yang berhimpit tuh mereka sudah satu hati. Kalau yang berpotongan tuh adalah pertemuannya sedikit. Tembus juga bisa berpotongan. Nggak, kita gambar kayak ini, set. Oh, tembus. Tembusnya dalam sini. Nah, ini juga berpotongan namanya. Yang penting kena dia, ada titik potongnya itu berpotongan. Sedangkan kalau bersilangan nggak ada pertemuan sama sekali, searah pun enggak. Ya kayak kamu sama dia lah, searah enggak, ketemu juga enggak, berhubungan juga enggak. Jangan baper. Jadi kalau kita lihat bidang dimensi 3-nya biar gak bingung. Nih kedudukan garis terhadap garisnya kita lihat aja. Ini tak isiin gambar bidangnya. Nggak usah dah, ribet. Nah, HB. Nah, terlalu susah kayaknya. AC dulu. Nah, AC. Ada nggak kira-kira yang sejajar sama AC di sini? Ada. Susah kan? Nah, di bagian yang tadi kita isiin kubus. Gampang dah kalian lihat. Intinya AC ini sama apa nih? EG sejajar. Nah, makanya kita latihannya pakai kubus, bro. Karena gampang kita lihatnya. Apa tadi sifat kubus? Udah sisinya sama panjang, semuanya siku-siku. Gampang ini kita lihat. Nah, kalau ini udah ada kubusnya gampang ini. IJ sama deh. DB. Nah, DB kalau sama EK ini apa namanya? Nah, kan nggak kelihatan. Nah, disinilah gunakan imajinasi kalian. Jreng. Oh ya, ada titik K di sana, nggak digambar. Nah, di sana itu dia. Ini namanya berpotongan ya. Jadi mau dia nembus atau apa, ini tetap berpotongan namanya. Cuma kalau gambar kayak gini tadi kan nggak kelihatan ya. Nah, jadi gini. Ya, melatih imajinasi kalian biar berhayal yang positif pakai dimensi 3 itu bisa. Ganti-ganti. Ini deh. HF mana? Oh, itu. HF sama DB. Nah, ini apa nih? Kayak bersilangan yang enggak sejajar.
Nah kayak gitu. Jadi ini untuk garis terhadap garis. Gampang ya, lanjut ya. Nah sekarang kedudukan garis, apa itu? Kedudukan garis terhadap bidang. Nah muncul dong. Nah yang ini disebut pada bidang. Itu bidangnya ada garisnya. Di sana dia diam, berarti dia pada bidang. Di hadap sana juga disebut pada bidang. Jadi arahnya kemana aja boleh. Itu namanya pada bidang. Kemudian ada yang sejajar dengan bidang. Misalnya agak turun sedikit, garisnya di sana terbang dia. Jadi apa ya, gimana ngomongnya ya. Jadi pokoknya bidangnya di bawah, kemudian garisnya tidak kena dia, tidak ketemu sama sekali, itu sejajar dah dia namanya. Jadi kalau kita mau gambar nih, kalau kita tarik ke sini, nah kayak ini, apa ya namanya ya, refleksi, bukan deh, proyeksi. Nah jadi ini kalau kita proyeksikan ke bawah, nah kayak gitu. Nah bakal ada bayangan yang sejajar dengan, nah ini namanya sejajar. Miring ke sana juga, bisa dibikin garis ke sini di bidang yang sama sejajar, garisnya itu juga sejajar terhadap bidang. Berikutnya menembus atau berpotongan. Tadi kan ada garisnya, ini enggak, nih langsung dia di bidangnya itu menembus. Jadi garisnya bisa digambar kayak gini. Sini tembus ke bawah. Nah kayak gitu, itu namanya menembus atau berpotongan. Atau di ujung juga nggak apa-apa, lurus juga nggak apa, tembus. Itu juga termasuk berpotongan. Biasanya kalau dibawa ke mana nih, setiganya baru lebih gampang. Terus dulu. Nah ini kalau kita cek garis terhadap bidang, ini kita lihat AC. Nah ini di mana nih, di terhadap bidang ABCD nih. Ya betul, ini pada bidang, karena ya nempel dia di sana gitu. Kita lihat kayak gini, nah itu nempel ya. Ini nembus enggak, karena bidangnya hadap sana, garis juga hadap sana. Tadi dia enggak. Kalau yang ini BH. Kalau kayak gini dibilang nggak nembus ya, lurus gini, ada sudut gini, enggak. Ini bidangnya bisa diperlebar nih bro. Nah dia, nih. Nah kalau bidang diperlebar, nah kayak gini, tembus dia sebenarnya. Tapi kelihatan kayak roket gitu loh, enggak sih, nembus namanya dia. Nanti kalau EF, ya tuh. Kalau F sejajar, kelihatan banget dia sejajar, kayak gitu. Ini kalau yang lain lihat sendiri aja ntar. Oh ya, untuk GeoGebra-nya ini kalau kalian mau nyoba sendiri ada di deskripsi ya. Jadi udah tak siapin link download untuk GeoGebra-nya, kalian tinggal install GeoGebra-nya di laptop. Beres dah. Nah ini Geo nembus. Nanti di pelajaran aslinya kalian tidak akan dilihatin dimensi tega kayak gini, jadi gampang banget. Kalian akan dihadapkan dengan kubus. Ini kan kubus nih untuk latihan, nanti bisa pakai limas dan sebagainya. Saya latihan pakai kubus dulu, jadi dibayangin kayak gini. Oh kubusnya dimensi 3 kayak gitu. Jadi ada pertanyaan kayak gini, HF bersilangan sama siapa? Kalau dibuat kan ya HF bersilangan sama AB kan? AB, oh ya AB, sama AB juga bersilangan, sama AC juga bersilangan, sama kalau sama bidang ABCD sejajar dia. Gitu. Wis ya. Lanjut. Ya materi berikutnya tinggal dikit sih nih.
tempat kedudukan bidang. Jadi yang kita lihat di sini sekarang adalah bidang terhadap bidang. Cuma ada 2 sih. Ini ada bidang 1 nih, kemudian ada bidang lagi di bawahnya. Ini disebut sejajar kalau tidak ada perpotongan sama sekali. Jadi mau kalian bikin ini enggak apa garis putus-putus nih kayak gini, nih panjangnya sama semua mas, sama semua panjangnya. Kalau dibikinin garis juga kayak gini, set ada garis yang sama. Kalau misalnya kita bikin garis yang warna yang lain, warna merah gitu, ke sana gitu, di sini juga ada kayak copycat gitu. Jadi ini namanya 2 bidang yang sejajar, bidang yang atas sejajar sama bidang yang bawah, jadinya gampang. Berikutnya berpotongan. Ini nggak perlu dijelasin ya, ada bidang yang warna pink, habis itu ada bidang warna biru, itu terjadi gesekan di antara mereka berdua, itu namanya bidang yang berpotongan. Dikit aja ada gesekan sudah disebut berpotongan. Jadi kalau bisa kita gambar bidang saya pakai warna hijau kayak gini, dikit aja, set gitu, kena colek dikit aja. Skill menggambar saya diuji di sini. Set. Nah ini berpotongan, sini kena colek, ini juga namanya berpotongan. Udah 2 itu aja sih kalau kedudukan bidang terhadap bidang. Nah sekarang kita masuk ke dimensi 3-nya biar gampang ya. Ini dia bidang dimensi 3-nya. Kalau kita pakai main-main doang, kita nyalain 1 tuh, bidang yang itu sama bidang ini namanya berpotongan apa sejajar apa ya. Ini namanya berpotongan dan unik perpotongannya. Ini namanya berpotongan dan dia tegak lurus. Masih pakai kubus sih gampang ya. Kalau nggak gampang kalian nggak ngerti, nggak pede tuh. Nah kayak gini ya sama. Nih sama ding. Semua berpotongan. Yang atas aku nggak buat ya, ini aja deh, set. Nah, kita pakai kubus. Nah kira-kira poligon yang sejajar sama ABCD yang di bawah yang mana? Kalau di kubus gampang nih, yang ini EFGH. Terus kalau ini saya hilangin kubusnya biar lebih susah lagi. Nih yang ini sama yang ini. Nah itu 2, ada 2 bidang, itu namanya apa ya? Ini namanya sejajar. Kalau ini sama yang ini, nih sama yang ini, kok kayak gini kayak garis ya 2 tadi ya. Jadi kalau sebutin aja sih sebenarnya tadi bidang BCHF sama bidang apa ini? AFGD. Nah, BCHE sama AFGD itu namanya berpotongan. Ini tegak lurus sih kayak. Soalnya kalau silang kayak ini kan tegak lurus nih. Nah jadi ini bidangnya berpotongan, dia tegak lurus kayak. Jadi nanti yang kalian hadapi permasalahan kayak gini kosong. Nah ini yang lain nggak dilihatin bentuknya, dirahasiakan. Udah ya, habis ini kita latihan soal, latihan bersama, latihan bareng. Kubusnya ABCDFG. Saya nggak akan pakai GeoGebra lagi. Oh ya, kalau mau lihat GeoGebranya kalian lihat di deskripsi, di situ saya isiin linknya, kalian download aja, nanti tinggal double klik. Yang penting laptopnya isi aplikasi GeoGebra. Di HP sih bisa tapi kurang maksimal, jadi pakai laptop PC. Yuk mulai. Nah sekarang kita akan bahas titik
kasih nama P untuk P P gitu aja ya. Udah warnanya ganti deh, merah deh enak. Titik P. Nah, dari titik P terhadap garis AC gitu, itu namanya apa ya, di luar. Kalau terhadap garis EF ya itu namanya pada garis EF, gampang deh. Kalau P sama ini deh, kalau P sama ini saya bikinnya ini AB, oh nih P pada ABGH, apa tuh namanya, ini tarsir ya, yang ini. Masalahnya ini nggak bisa diputar. Tapi coba gunakan imajinasi kalian, kalau ini gambarnya bisa diputar. P sama bidang apa, P sama bidang ABGH ini apa gitu. Dia di dalam apa di luar sebenarnya. Bayangin, anggap itu pakai GeoGebra atau otak kalian GeoGebra ini. Otak kalian tuh lebih canggih dari komputer sebenarnya. Jadi ini di mana? Ya betul. Kalau ada yang mesti jawab ini pada bidang ABGH, baca lagi yang sebelumnya, perhatikan lagi, tambah imajinasinya, banyak-banyak ngelamun. Gampang-gampang. Nah, titiknya kita udah selesai. Sekarang kita garis yang warna ungu. Untuk yang garis ini pertanyaan saya satu aja. Garis ungu ini sama garis BC, dan ini garisnya berpotongan di sini ya, jadi dia satu bidang. Ini kira-kira sejajar, berpotongan, atau bersilangan, itu kenapa? Ya betul. Kalau ada yang jawab bersilangan, Anda betul-betul salah, karena jelas-jelas dia di satu bidang. Nggak mungkin dia bersilangan. Dah. Ini karena dia satu bidang, kita tarik garis, set, agak ini dikit, set, set, set. Nah, berarti garis yang ungu ini sama BC dia berpotongan. Kalau mau bikin bersilangan, bikin ya sembarangan di sini. EG gitu, bersilangan ya, sama HF bersilangan juga ya. Oke. Nah, itu untuk yang garis. Sekarang kita akan latihan yang bidang. Tuh, hilangin dulu ya. Bidangnya itu. Coba bikin satu bidang yang sejajar sama bidang ABGH. Nah, mikir 10 menit tak kasih mikir, habis waktunya. Kalau yang kayak ini harus diakalin, Mas. Gimana cara ngakalinnya? Ini kayak gini. Ini kan ukur nih BC berapa, bikin lagi garis sama panjang sama BC. Kalau bisa sih sejajar ya. Aduh. Nih, ya, ini AD juga. Bikin garis yang sama panjang. Bah. Nah, ini kan udah nih panjangnya sama nih. Nah, G kan dari C ke B kan sama B ke apa ini, B aksen gitu. Nah, D ke A ini juga A ke aksen itu karena diminta yang sejajar. Samain aja jaraknya gitu loh. Ini sama jaraknya. Ini juga mundur sama jaraknya. Berarti kan jatuhnya di sini sama di sini, Mas. Nah, tinggal tarik gini aja. Apa? Ya. Nggak bilang, iya orang akal-akalan aja, salah sendiri nggak mau nyoba gambar. Nah, ini gini ya, sejajar dah dia. Sayangnya nggak bisa diputar nih 2 dimensi, Bambang. Jadi ini apa nih, bidang yang sejajar dengan ABGH itu adalah A aksen, B aksen, F, E. Setelah kita akal-akali dengan membuat refleksi dari titik-titik tersebut di luar dari kubus
dengan panjang-panjang yang sama. Udah ya, itu aja dari saya. Thank you. Jangan lupa GeoGebranya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah. Di sini di deskripsi, pakai bahasa Inggris, description. Nah, di sana cari. Jangan lupa kalian coba-coba pelatihan kalian yang kalian dapat dari sekolah. Thank you, bye.